Ya, dan untuk mengetahui informasi penangkapan Abdul Aziz, kita terhubung dengan reporter Yuil Yanawan dan juru kamera Ricky Rusdiana dari Polres Jakarta Utara. Yuil, apakah Abdul Aziz telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencurian listrik? Iya, Rima, pasca penangkapan dari Polres Jakarta Utara terhadap Abdul Aziz tadi siang, kira-kira pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, di Jalan Antara nomor 19 Jakarta Pusat, ini memang masih menjalani proses pemeriksaan yang terhitung 1 kali 24 jam dari penangkapan, yang nantinya Polres Jakarta Utara akan menentukan dan menetapkan apakah statusnya akan ditahan ataupun tidak. Kemudian dari penangkapan ini memang diduga Abdul Aziz diduga melanggar pasal tentang ketenaga listrikan, yakni pasal 51 ayat 3 nomor 30 tahun 2009 terkait mengenai ketenaga listrikan, di mana apabila memang Abdul Aziz terbukti melanggar dan juga dikenakan pasal tindakan pidana, ini dapat paling lama hukuman kisaran 7 tahun penjara dan juga denda sekitar 2,5 miliar rupiah. Dan adapun untuk saat ini memang proses dari yang dilakukan oleh Polres Jakarta Utara sampai saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap Abdul Aziz yang memang sebelumnya memang adanya pemanggilan, namun dirinya tidak menggubris panggilan tersebut, sehingga dari Polres Jakarta Utara melakukan tindakan untuk menangkap Abdul Aziz di kawasan Jakarta Pusat tadi siang. Rima. Ya, baik, jadi ini Abdul Aziz masih jalani proses pemeriksaan dan masih menunggu apakah akan ditahan atau tidak. Lalu adakah kerabat yang menjenguk Abdul Aziz, Yuil? Ya, Rima, kalau terkait mengenai kerabat memang ataupun dari pihak keluarga, kami memang belum mendapatkan keterangan lebih lanjut dari Polres Jakarta Utara. Namun memang dipastikan bahwa tadi dari kuasa hukumnya, yakni Rasman Arief Nasution berserta tim juga telah mendatangi Polres Jakarta Utara untuk lebih lanjut mempelajari terkait mengenai kasus yang dikenakan kepada kliennya tersebut. Adapun Rasman tadi juga sempat hadir di Polres Jakarta Utara sampai tadi sekitar jam 8-an, namun telah meninggalkan Polres Jakarta Utara untuk sementara waktu. Nanti dia akan kembali lagi ke tempat ini. Namun memang untuk proses pemeriksaan masih terus berlanjut, dan sebelumnya diketahui bahwa Abdul Aziz sendiri juga telah dikenakan pasal yang lain terkait mengenai pasal mucikari, di mana Abdul Aziz sebelumnya dikenakan pasal 29 Junto 506 KUHP terkait mengenai penyedia jasa seks komersil, dan ini terkait mengenai kafe miliknya yang bernama Intan Cafe di kawasan Kalijodo. Dan ini tentunya kalau memang pasal terkait mengenai ketenaga listrikan memang didugakan kepada Aziz dan ditetapkan sebagai tersangka, artinya Abdul Aziz menyandang dugaan pasal secara berlapis dari pasal mucikari dan juga pasal ketenaga listrikan. Rima. Baik, jadi belum ada keterangan apakah ada kerabat yang menjenguk atau tidak. Terima kasih Yuil, reporter Yuil Yanawan dan juru kamera Ricky Rusdiana melaporkan langsung dari Polres Jakarta Utara.